salawat wassalam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada seluruh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ketiga kalinya kita tidak melupakan saudara-saudara kita di Palestina yang masih terjajah, yang masih tertindas, yang masih mendapatkan cobaan yang besar dari Allah SWT. Semoga Allah memenangkan mereka, mengangkat penderitaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Empat kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Furqan atas undangannya kembali untuk mengisi ceramah kesehatan ya pada pagi kali ini. Semoga apa yang nanti kami sampaikan bisa memberikan manfaat gitu, dan akan lebih menyenangkan lagi kalau kita lebih banyak tanya jawab gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas tentang sakit mah. Sakit mah ada hoaxnya, ada juga faktanya. Sekarang zamannya kan yang ngetrennya hoax gitu ya. Jadi sakit mah sendiri, saya perlu perkenalan nggak ya? Mas, oh ya. Jadi beberapa bulan yang lalu ya terakhir kesini, nama saya Dr. Arif. Saya bekerja di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin sebagai dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Saya seangkatan sama Dr. Meldi, sebelah penyakit dalamnya dan juga subspesialisnya. Kemudian saya praktek selain di Ulin di Amanah Premier Clinic ya. Dan kami lagi membangun namanya Amanah Medical Center yang di MT Haryono. Kami mohon doanya Bapak Ibu sekalian supaya segera selesai dan bisa melayani warga Banjarmasin dan sekitarnya dengan lebih baik. Terima kasih. Nomor telepon perlu juga nanti ya. Ya, kembali ke laptop tentang sakit mah. Jadi Bapak Ibu, ada namanya sakit mah, ada juga sakit asam lambung. Nah, ya kan? Biasanya seperti itu. Bedanya apa? Sakit mah itu adalah ya sakit yang gejalanya itu dirasakan di perut atas, di perut bagian atas, bukan di bawah ya. Bukan cuma sakit, tapi segala sesuatu yang rasanya tidak nyaman di perut bagian atas itu sakit mah, atau bahasa kedokterannya dispepsia. Bisa rasa cepat kenyang, bisa mual, bisa nggak enak gitu di perut bagian atas terutama. Kadang-kala pasien itu sakitnya di mana? Saya sakit mah tapi di perut sebelah bawah gitu, di sebelah kiri maupun kanan. Kalau di kanan biasanya kalau nyeri banget itu kita curiganya usus buntu. Kalau di perut bagian kanan bawah ya. Kalau di perut bagian kiri bukan usus buntu tapi bisa yang lain. Biasanya kalau di perut bagian kiri bawah itu lebih banyak radang usus. Tapi kalau sakit mah itu di atas, di perut bagian atas. Semua gejalanya, mau tadi ya cepat kenyang, kembung, atau habis makan terasa nyeri, atau itu termasuk dalam definisi sakit mah. Tapi kalau asam lambung beda lagi nih. Asam lambung itu kan kalau gejalanya lebih ke panas di dada, panas di dada, di belakang tulang dada ini, karena di situ letaknya kerongkongan. Namanya asam lambung itu ketika
asam di lambung itu naik ke atas, jadi di kerongkongan, jadi rasanya panas di bawah, di belakang tulang dada, biasanya seperti itu asam lambung. Bisa nggak asam lambung dan sakit mah ada dua-duanya? Ya bisa aja itu ya tentang sakit mah. Kemudian sakit mah sendiri itu penyebabnya macam-macam, sangat banyak sekali. Tetapi yang paling sering itu yang diteliti adalah karena penggunaan obat-obat pereda nyeri, ya, mau bodrek kayak mau apa ya, asam mefenamat kalau bahasa ini, mau diklofenak, macam-macam ya. Obat-obat nyeri seperti itu bisa merusak dari permukaan lambung dan dia membuat nyeri. Plus kalau ada namanya kuman namanya Helicobacter pylori, itu dua itu penyebabnya. Kuman ini sebenarnya kita kan Allah, Masya Allah, yang menciptakan sistem pencernaan kita itu sangat bagus sekali. Jadi di lambung kita itu, meskipun asam lambung itu namanya asam lambung, itu pH-nya 2, pH-nya 2, ya asam keras lah. Tetapi lambung kita itu dilapisi oleh lendir yang menetralkan asam lambung. Itu oleh tubuh kita, desain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Jadi tidak akan lupa lambung kita itu sebenarnya dengan asam lambung. Asam lambung gunanya untuk apa ya? Untuk mencerna makanan. Itu perlu sebelum diserap oleh usus halus, itu dicerna oleh lambung lewat asam lambung. Tapi dengan adanya lapisan lendir itu, maka lambung tidak luka. Tetapi ada kuman ini namanya kuman Helicobacter pylori, itu dia menempel dan dia bisa menetralkan asam lambung. Tetapi tidak serta-merta dia langsung menyebabkan sakit mah atau apa. Tapi dalam perjalanan waktu lama, kalau ada kuman itu 10 tahun atau 20 tahun gitu, bisa kemudian terjadi sakit mah. Makanya kemudian ketika usia sudah tua kemudian ada sakit mah, kita perlu endoskopi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ini ya, hoaxnya apa gitu tentang sakit mah. Yang pertama, sakit mah itu bukan sesuatu yang serius gitu. Sakit mah itu ya biasa aja gitu. Tapi nggak seperti itu. Kalau kita mempunyai gejala sakit mah, lebih baik periksa. Ini benar sakit mah aja atau yang lain. Karena gejala sakit mah, dulu kayaknya sudah pernah saya sampaikan, kalau nyeri di ulu hati itu kadang bisa sakit mah, kadang bisa jantung, serangan jantung. Nah itu yang bahaya. Kalau sakit mah aja ya nggak apa sih, tapi kalau serangan jantung kan bahaya. Ya saya pernah punya security itu di rumah, katanya sering sakit mah gitu, angin duduk. Kalau pas sakit mah itu sampai berkeringat dingin. Ternyata itu serangan jantung karena nggak pernah periksa. Ya kasihan sekali. Nah itu sakit mah itu kita singkirkan dulu, ini serangan jantung atau bukan. Biasanya dengan direkam jantung. Kemudian kalau sakit mah itu tidak ditangani, ini nanti lama-lama tadi ya, kalau ada kumannya di sana, lama-kelamaan juga kuman ini bisa menyebabkan kanker ke depannya. Kapan kita periksa kalau sakit mah kita itu perlu diperiksa gitu ya? Kebetulan saya mengerjakan namanya endoskopi gitu ya. Endoskopi itu diteropong
teropongan lambung, ada selang, ujungnya ada kamera, kita bisa melihat isi lambung sampai usus halus. Nah, itu tidak semua orang sakit mah dilakukan endoskopi. Yang dilakukan endoskopi pada orang-orang yang sakit mah itu adalah kalau usianya lebih dari 50 tahun, itu paling enggak sekali endoskopi untuk menyingkirkan ada kanker atau enggak gitu. Semakin usia kita tua kan semakin risiko terjadi kanker juga semakin tinggi. Nah, usia lebih dari 50 tahun. Yang kedua, kalau ada muntah darah, kalau perdarahan di lambung itu yang kita muntahkan itu bukan darah merah, tapi warnanya hitam karena darahnya tercampur dengan asam lambung. Bisa juga tidak muntah darah tapi buang air besar warnanya hitam. Nah, kita sebut itu melena. Hitamnya itu bukan hitam kecil-kecil yang keras itu bukan, tapi hitamnya itu hitam kayak petis, tau nggak? Petis, kayak petis atau aspal yang masih panas itu ya kan, lengket hitam gitu ya. Itu buang air besarnya kalau seperti itu dan bau banget, itu namanya melena. Itu berarti ada perdarahan lambung, nggak dimuntahkan tapi ikut pencernaan keluar. Itu berarti ada sesuatu, ada perdarahan di lambung. Kemudian yang ketiga, kapan di endoskopi itu kalau berat badannya turun tanpa penyebab yang jelas ya, artinya tidak dalam rangka diet atau apa, berat badannya turun terus, itu harus di endoskopi. Yang keempat, kalau anemia, tahu anemia itu HB-nya turun. Kalau kita cek darah itu HB-nya turun. Laki-laki HB-nya minimal 13, kalau perempuan minimal 12. Tapi anemia ini HB-nya turun ini memang susah kalau nggak cek lab. Kalau udah parah biasanya baru kerasa. Orang Indonesia ini kuat-kuat, HB-nya 4 kadang HB-nya 2 gitu masih bisa jalan ke rumah sakit gitu. Padahal kan ini banget, HB itu sel darah merah itu berfungsi mengangkut oksigen, mengangkut makanan ke dalam tubuh. Itu karena ada perdarahan maka HB-nya turun. Makanya harus dicek. Saya pernah punya pasien, HB-nya turunnya nggak banyak, Pak Ibu. Tetapi kalau dari ilmu kita itu kita bisa melihat ini HB-nya rendah, tapi juga bentuk sel darah merahnya itu kecil-kecil dan zat besinya itu turun. Berarti ini ada suatu perdarahan yang sudah lama. Nah, akhirnya saya endoskopi, ternyata tumor di lambung gitu. Ini gejalanya ya sakit mah gitu aja. Tapi ketika HB-nya turun, pasiennya belum tua gitu. Ya. Kemudian apalagi ya? Tadi HB-nya turun, kemudian kalau yang kelima nyeri perut terus menerus, itu baru di endoskopi. Atau yang terakhir, keluarganya punya riwayat kanker lambung atau kanker pencernaan, itu baru di endoskopi. Yang lain itu enggak. Sering banget saya dapat pasien usia kurang dari 50 gitu, masih muda, ya keluhannya sakit mah gitu. Ya memang ada tanda ininya, tanda-tanda bahayanya gitu, yang tadi berat badan turun seperti itu. Tapi rata-rata kalau masih muda biasanya baik-baik saja, lebih karena cemas. Ini hoax yang kedua, bahwa stres itu bisa menyebabkan sakit mah. Enggak juga, stres itu bisa memperburuk sakit mah.
tapi tidak menjadi penyebab tadi ya. Biasanya kalau pasien yang stres atau banyak pikiran, sering cemas gitu, itu kemudian perutnya rasa nggak enak, itu kemudian pikirannya tambah macam-macam kan ya, nambah stres gitu, nambah stres. Padahal belum tentu itu sakit mah. Maka kemudian ketika seperti itu kita buktikan, kita endoskopi. Oh ini loh nggak ada apa-apa. Saya bilang begitu kepada pasien-pasien. Ini normal gitu, nggak usah terlalu dipikirkan. Gitu. Nah, kasus seperti itu ternyata banyak. Gitu. Kasus seperti itu ternyata banyak dan memang harus dikuatkan gitu untuk supaya tahan stres, gitu, supaya tidak gampang cemas. Gitu. Itu tadi dengan salah satunya kalau kita stres ini kenapa sih menurut saya? Ya udah konsultasi aja, kita cari tahu masalahnya. Kalau nggak ada apa-apa ya sudah, alhamdulillah loh, lebih tenang. Tuh. Kemudian hoax yang ketiga mungkin apa ya, minum kopi itu bisa memicu mah. Ya bisa aja, tapi tidak semuanya. Atau makan pedas bisa memicu mah, tidak semuanya itu. Ada pasien-pasien yang ada orang-orang yang sensitif terhadap pedas, ada yang enggak. Tapi kita kalau pedas memicu mah, coba aja makan lombok aja, lomboknya aja, jangan ini pakai yang lain. Kadang bukan lomboknya yang membuat nyeri, mungkin bumbu-bumbu yang lain yang membuat sakit. Karena pernah diteliti memang di lombok itu ada namanya zat capsaicin, itu ternyata nggak apa-apa untuk orang-orang yang sakit mah. Mungkin bumbu yang lain, bumbu ada mericanya, ada apanya gitu yang buat perutnya nggak enak gitu. Tidak serta-merta semua orang sakit mah itu nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan kecut gitu, nggak. Masing-masing orang berbeda. Mungkin itu aja ya. Kita tanya jawab aja biar lebih banyak yang bisa digali. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap. Terima kasih dok. Saya berharap mungkin dari takmir untuk kegiatan subuh Sabtu ini ditetapkan aja kajian kesehatan begitu. Jadi yang lainnya cukup malam Kamis sama malam Ahad, ini sebagai masukan saja. Yang pertama dok, tentang usus buntu. Dulu saya belum tahu usus buntu itu ujar buang kampung itu kebanyakan bahan lombok. Jadi biji lombok itu tertutup. Itu kan dulu kan. Jadi apa penyebab daripada usus buntu itu yang pertama. Dan yang kedua, sebaiknya makan malam itu jam berapa terakhir? Kan makan malam gitu, makan malam pada maghrib, pada isya, untuk lebih baiknya begitu. Jadi batasannya sampai jam berapa untuk kita tidak makan lagi. Itu mungkin dua saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa Pak? Ahmad Fitri di Masjid Al Jihad. Sering ketemu dengan Pak Imam Amanah. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi usus buntu itu penyebabnya apa? Lebih banyak infeksi sih. Infeksi karena apa ya? Kuman atau apa? Bukan karena lombok atau apa? Karena namanya usus buntu nggak ada jalurnya gitu ya. Buntu memang.
tapi ada yang berlubang, ada yang tertutup gitu. Nggak semua usus buntu itu dia lubang jauh gitu. Kecil aja, cuma berapa senti ya usus buntu itu? Mungkin nggak nyampe 10 senti. Usus buntu itu letaknya di ujungnya usus besar, di sebelah kanan bawah. Dari usus besar itu dia ada katup nyambung ke usus halus namanya ileum. Nah, usus buntu ini kenapa diciptakan Allah ada usus buntu, saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas dari dulu ya, dari perkembangan zaman embriologi dulu, kita sebelum jadi jadi bayi, kemudian itu sudah ada situ usus buntu. Tidak kalau kejadian usus buntu itu berapa persen, terus terang saya belum tahu gitu ya. Tetapi yang perlu diwaspadai itu tadi, kalau sering nyeri di sebelah kanan bawah, apalagi kalau demam gitu, disertai dengan demam, menggigil, itu mungkin usus buntu. Pemeriksaan seperti apa? Ya dari cek darah gitu. Dari cek darah kalau dia ada infeksi, kemudian kalau di USG dia ketemu usus buntunya, meriksa usus buntu agak susah gitu kalau nggak sedang radang, karena dia kecil kan, tidak kelihatan kalau di USG. Jadi USG bukan untuk melihat usus ya Bapak Ibu ya, karena USG itu musuhnya adalah udara. Makanya kita kalau mau diperiksa USG itu harus disuruh puasa supaya nggak ada makanan di lambung, nggak ada udara di lambung. Kalau meng-USG usus itu luar biasa susah karena nggak kelihatan ketutup udara. Jadi kalau udara itu menutupi gambaran jaringan di bawahnya kalau pemeriksaan USG. Jadi kalau nggak radang nggak kelihatan namanya usus buntu. Pengobatannya apa kalau usus buntu? Orang bilang langsung dioperasi gitu ya, tapi enggak, sebenarnya kita bisa diberikan antibiotik dulu, obat antibiotik anti kuman, karena kan tadi radang karena infeksi gitu. Tapi kalau kadang nyerinya nggak terlalu hebat gitu, terus nggak dirasakan, radang terus-terusan, itu bahaya gitu. Karena seringkali seperti itu, kalau radang terus-terusan ini bisa jadi terus tumbuh jadi tumor gitu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, makan malam paling malam jam berapa? Nggak ada batasan ya. Terutama orang yang dengan diabetes, malah dianjurkan kalau malam itu snack, bukan makan besar. Kalau makan besar ya lebih bagus sih sore, karena biasanya kalau kita makannya malam hari, habis itu tidur enggak ya, makanannya tidak digunakan untuk aktivitas gitu, jadi ditimbun jadi lemak jadi gendut gitu. Jadi lebih baik kalau malam ya snack aja gitu. Terutama orang yang dengan diabetes itu, orang diabetes kan makan pagi makan besar, kemudian jam 9 harus makan snack gitu. Jam 12 makan besar lagi, kemudian siang makan snack lagi gitu. Jam 3, kemudian sore baru makan besar gitu. Diatur jadwal makannya. Kemudian malam sebelum tidur makan snack gitu. Tapi nggak ada batasan Pak Ahmad mau makan jam berapa gitu. Kalau kita mau, namanya sekarang lagi ngetren intermittent fasting namanya. Jadi malam nggak makan, minimal berapa ya, 16 jam atau 12 jam gitu. Jadi dari jam 6 sore itu udah nggak makan sampai jam 6 pagi itu kan berapa, 12 jam. Kemudian ditambah berapa, 7 jam lagi misalnya, baru jam berapa, jam 1 baru makan, atau makan siang aja, sarapan di skip. Itu intermittent fasting.
biar turun berat badan katanya. Kenapa nggak sekalian puasa sunnah aja ya Pak ya? Sekarang lagi ngetren. Itu Pak Ahmad, monggo silakan ya, kalau ada pertanyaan lagi, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Saleh. Tentang ini Pak, agak lebar sedikit tentang pola makan. Idealnya ada unsur sayur, ada unsur buah, ada unsur karbohidrat dan lain-lain. Di sini di Banjarmasin, terutama yang di Kalimantan Selatan itu, kalau kita mau makan pagi di luar tuh nyaris nggak ada unsur sayur gitu. Padahal ya saya berusaha kalau di rumah selalu ada, walaupun yang murah-murah, ada unsur sayur, ada unsur buah, ada unsur karbohidrat dan lain-lain. Bagaimana? Apakah harus 3 kali sehari itu kita betul-betul seimbang gitu? Ada unsur sayur, ada unsur buah. Kemudian masih tadi yang Bapak jelaskan bahwa makan snack katanya walaupun habis isya, tapi kalau snacknya untuk atau roti kan karbohidrat gitu. Bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh. Untuk sayur ya idealnya 4 sehat 5 sempurna ya, apalagi ditambah susu. Jadi ada unsur karbohidrat, ada sayuran, ada lauk ya, kemudian protein gitu ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, yang penting makan. Karena niat kita makan adalah supaya badan kita kuat untuk aktivitas, untuk energi, untuk beribadah, beramal gitu ya. Jadi yang penting makan, Kalau dengan sayur ya alhamdulillah gitu. Memang sudah ada penelitian, salah satu faktor resiko dari faktor resiko itu bisa tidak. Faktor resiko untuk kanker usus besar itu jarang makan sayur waktu kecil, tapi nggak suka sayur gitu, nggak suka yang serat-seratan, itu salah satu faktor resiko. Belum tentu jadi kanker, belum tentu, tapi salah satu faktor resikonya seperti itu, kanker usus besar. Gejala kanker usus besar apa? Diare bisa, buang air besar ada darahnya bisa, kemudian tadi buang air besar kecil-kecil kayak tai kambing, kecil-kecil susah, harus ngeden seperti itu. Kemudian berat badan turun. Rata-rata kanker usus besar jarang terdeteksi sih memang. Nah biasanya kalau sudah diare terus itu berarti kadang-kala ketemunya kankernya udah besar, karena makanya fesesnya atau nya itu nggak bisa lewat usus kan, karena udah tumbuh tumor di dalamnya itu. Jadi ya diperhatikan aja gitu. Kalau kita tiap pagi masih bisa buang air besar, enak gitu, normal, bentuknya juga bagus aja, itu disyukuri banget Bapak Ibu ya. Gitu. Sayur penting, apalagi untuk anak-anak kita, ya, kita biasakan dia suka makan sayur gitu. Kemudian kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa, nggak harus 3 kali sehari, nggak apa-apa, yang penting ada. Kalau nggak ada sayur bisa dari buah juga bisa gitu. Bahkan nasi itu kan juga ada seratnya, kan dia dari tumbuhan kan, tetap ada seratnya meskipun lebih banyak karbohidratnya. Nah snack malam itu tadi yang saya sampaikan, kalau yang seperti itu untuk orang yang kencing manis itu makannya seperti itu supaya dia nggak kekurangan energi gitu.
Karena orang kencing manis itu gulanya tinggi di dalam darah, tetapi tidak jadi energi. Gulanya tinggi di dalam darah, tapi tidak menjadi energi. Jadi harus makannya harus diatur tepat waktu, tepat porsi itu supaya tetap energinya itu ada. Gitu. Tapi kalau kita kalau sehat-sehat aja nggak apa-apa, mau makan snack apa aja boleh aja, nggak masalah. Tapi tadi lebih baik kalau malam ya sudahlah, cukup lah, karena nggak akan dijadikan sumber energi untuk aktivitas. Setelah itu tidur. Beda kalau orang luar negeri itu, orang barat tuh olahraganya kan malam, habis olahraga tidur. Mungkin dia makan dulu boleh, tapi kita kan beda gitu. Terima kasih Pak Saleh. Monggo, ada lagi? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan Bapak yang kehidupan. Terima kasih. Oh, ada diabetes, ada kencing manis, ada jantung, gitu ya. Terus bangun tidur tangan kram, dua-duanya. Berapa jam, berapa menit? Setengah jam aja. Nanti terus siang udah mulai hilang. Ya semakin usia tua itu ya nyeri-nyeri sendi, kaku itu wajar gitu. Kalau pagi hari karena dingin, karena apa? Karena juga olinya sendi itu juga berkurang. Sebenarnya nggak masalah sih, ada dua sebenarnya, bisa karena namanya osteoartritis, bisa karena penyakit rematik. Tapi kalau penyakit rematik itu gantian biasanya, kadang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu, kadang kanan kadang kiri. Kalau dua-duanya mungkin lebih banyak ke osteoartritis, yang itu pada orang tua banyak. Ini nggak apa-apa, misalnya bangun pagi kaku gitu, direndam air hangat atau pakai handuk hangat aja, ya handuk yang hangat gitu loh, supaya ini bisa sendinya bisa ini lagi, bisa lebih nggak kaku gitu. Itu aja, nggak apa-apa Pak, nggak perlu disuntik macam-macam. Ini kalau kaku banget baru disuntik atau dioperasi tendonnya. Tapi biasanya kalau kadang ada juga yang kalau menggenggam tuh susah kembali gitu. Nah itu bisa disuntik, bisa itu tadi pakai obat-obatan juga bisa, tapi nggak usah lah pakai ini aja, tadi direndam air hangat aja, nggak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toku. Yang mau saya tanyakan di sini Dok adalah satu tadi, apa perbedaan sakit mah dengan asam lambung? Nah, kemudian mana yang lebih dampaknya lebih berat? Kemudian bagaimana agar terhindar dari mencegah atau mengurangi penyakit asam lambung? Ya, karena saya juga sudah mengalami penyakit asam lambung. Saat ini mengkonsumsi semacam obat
omeprazol gitu ya dok, jenis-jenis omeprazol. Cuman ya di sini juga saya mau bertanya, ya saya juga tidak mau ketergantungan. Nah, kadang minum obat ini juga kan ada sebelum, kalau obat sebelum lambung itu sebelum kita makan. Nah, kadang-kadang karena kita tidak rutin seperti itu, apakah bisa juga kita minum setelahnya? Kadang-kadang setelah kita sakit, sudah lambung nggak enak, baru kita kita konsumsi. Nah, ini apa dampaknya misalnya seperti itu ya dok, untuk asam lambung. Nah, kemudian dari dokter mohon diberikan tips untuk bisa mencegah tadi asam lambung ini. Misalnya kita tadi dokter bilang tidak makan cabai gitu ya, makan cabai itu tidak ini, tapi kalau asam lambung yang saya rasakan dok, kita makan cabai itu langsung kumat itu dok. Apakah cabainya atau minyaknya ya, antara dua itu kita nggak tahu, karena cabai itu pasti ada minyaknya. Nah, kemudian tapi kalau cabai minyak saya campur kecap, dia nggak asam lambung dok. Ya. Nah, kemudian untuk asam lambung ini itu kan kadang-kadang tidur tadi dok, dokter bilang kita tidur. Nah, pada saat tidur itu kalau kita makan sebelum tidur 2 atau 3 jam itu juga kadang-kadang bisa menjadi penyebab nanti tengah malam kita dadakan itu asam lambung kita. Gitu ya. Ya itu saja dok. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Jadi asam lambung tadi bedanya dengan mah. Kalau asam lambung itu dia gejalanya lebih ke panas ya, panas di dada, di kerongkongan, rasa asam atau pahit di pangkal lidah biasanya, seperti itu penyebabnya gejalanya. Kalau mah tadi kan rasanya nggak enak di perut atas ini, tidak panas. Kadang juga ada yang panas gitu, tapi panasnya itu nggak jelas. Kadang bukan di perut bagian atas, tapi di perut bagian yang lain. Itu biasanya seperti itu, mungkin radang usus kalau itu. Tapi kalau asam lambung tadi panas di dada, dan kerongkongannya rasa pahit atau asam. Terus asam lambung juga bisa memicu asma. Kalau asam lambungnya naik, kemudian sampai ke atas gitu, itu kalau ada asam lambung yang masuk ke saluran nafas itu bisa terpicu asma ataupun batuk bronkitis kayak gitu, itu bisa jadi pemicu. Itu salah satu gejala asam lambung. Kemudian kalau tadi banyak banget tipsnya kalau punya asam lambung ini, itu ya tadi jangan makan terlalu kenyang, yang pertama. Yang kedua, setelah makan jangan langsung minum banyak-banyak, nanti terlalu penuh lambungnya. Jadi habis makan tunggu dulu setengah jam baru minum secukupnya. Kalau terlalu penuh asam lambungnya pasti naik ke atas ke kerongkongannya, jadi gejalanya kambuh. Yang ketiga, setelah makan jangan rebahan, tunggu dulu setengah jam baru rebahan. Sambil makan setelah makan main HP gitu kan, rebahan, atau setelah makan langsung tidur. Nah, itu memicu asam lambung seperti itu. Atau tadi tunggu dulu setengah jam, tadi sampai 2 jam baru kemudian tidur. Memang gejala asam lambung salah satunya kalau tidur kemudian terbangun gara-gara ininya panas gitu ya, itu salah satu penyebabnya. Kalau kasus seperti itu memang minum omeprazol. Omeprazol itu golongan penekan asam. Ada omeprazol, ada lansoprazol, ada esomeprazol, ada pantoprazol, ada rabeprazol, asal itu bisa diminum 2 kali sehari maksimal sebelum makan setengah jam untuk menurunkan tadi yang kebangun karena gara-gara asam lambung. Minumnya 2 kali sehari. Nah, efek sampingnya apa gitu kalau minum obat-obat itu?
sebenarnya aman-aman saja sih, nggak ada bahaya apa gitu, nanti ginjalnya rusak lah gitu ya, nanti livernya jadi bermasalah, enggak. Kalau golongan obat-obat menekan asam tuh aman-aman saja, paling jadi polip. Tahu polip ya, ada daging tumbuh di lambung gitu. Ada daging tumbuh kecil, polip, tapi itu nggak bahaya. Saya pernah ketemu juga pasien lama banget minum obat-obat seperti itu, polipnya banyak gitu di lambung, tapi kita biopsi juga nggak ada yang jadi kanker sih, nggak apa-apa. Itu akan hilang kalau kita men-stop obat tadi yang menekan asam itu. Jadi obat menekan asam pertama strateginya itu minumnya 2 kali sehari kalau gejalanya berat. Kemudian kalau sudah ringan, on demand atau sesuai kebutuhan minumnya. Kalau sudah minum obat asam lambung sebelum makan terus kambuh lagi, itu minumnya obat mah biasa aja kayak Promah atau apa, karena itu dia bisa menetralkan asam lambung lebih cepat ya. Jadi tadi obat omeprazol untuk menekan asam lambung supaya produksinya nggak banyak. Nah ini kalau kambuh, asam lambungnya kambuh, waktu itu nyeri atau panas tadi ya, higunya aja obat mah ya, bisa milantah, bisa apa itu untuk menetralkan asam lambung, itu lebih cepat untuk menurunkan pH-nya lambungnya, untuk menaikkan pH-nya maksudnya, untuk mengurangi gejalanya. Seperti itu Pak, jadi strateginya. Mau dikombinasi dengan obat yang lain juga boleh, misalnya ranitidin atau apa gitu. Misalnya pagi minum omeprazol, malamnya minum ranitidin boleh. Tapi jangan dua-duanya diminum bareng, karena ranitidin itu kurang kuat kalau untuk menekan asam lambung. Tapi lebih enak untuk kita bisa tidur lebih cepat karena dia antihistamin. Oke, sudah terbit. Ada lagi yang nanya? Atau cukup? Oke. Ya, terima kasih perhatiannya Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya ceramah pagi hari ini. Dan ya saya senang gitu ya kalau bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian, konsultasi. Dan alhamdulillah kami juga di bulan Sabit Merah itu mendukung untuk pemeriksaan kesehatan di sini ya, dengan teman-teman pro kami juga. Silahkan dimanfaatkan gitu ya, cek tensi, gula darah, kolesterol dan sebagainya. Itu aja ya dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.